Demokrasi kini telah tiba. Mari kita gunakan hak pilih kita untuk pilih calon pemimpin Kabupaten Mojokerto yang jujur, adil dan berintegritas. 27 November 2024, ayo rame-rame datang ke TPS. Ojo lali pilih bupati dan wakil bupati, langsung umum, bebas dan rahasia. Kita sukseskan Pilkada Kabupaten Mojokerto. Kita sukseskan pemilu aman dan damai. 5 tahun sekali kita gunakan hak pilih kita untuk kemajuan Kabupaten Mojokerto. Kita sukseskan Pilkada Kabupaten Mojokerto. Kita sukseskan pemilu aman dan damai. 5 tahun sekali kita gunakan hak pilih kita untuk kemajuan Kabupaten Mojokerto. Untuk kemajuan Kabupaten Mojokerto. Nah, ini apa itu pemilu? Nah, pemilu secara sederhana dipahami sebagai mekanisme pemberian suara rakyat secara langsung untuk memilih wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan legislatif atau eksekutif. Ini kita lewati saja karena kita sudah masuk pilkada ya. Mungkin untuk prinsip penyelenggaraannya sama, yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Kemudian ini adalah syarat pemilih. Jadi syarat pemilih adalah warga negara Indonesia, sudah genap berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah, kemudian terdaftar sebagai daftar pemilih, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, bukan anggota TNI atau Polri. Ini adalah syarat memilih, syarat pemilih, ya, syarat pemilih. Hak dan kewajiban peserta pemilu. Hak peserta pemilu adalah mendapatkan pelayanan dan fasilitas dari penyelenggara pemilu. Kewajibannya yaitu mematuhi peraturan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu. Jadi pemungutan terjadi atau dilaksanakan pada jam 7 sampai jam 13.00. Untuk penghitungan suara nanti disesuaikan sama keputusan dari masing-masing KPPS. Jadi masing-masing KPPS di TPS nanti kan menentukan penghitungannya jam berapa. Nah, itu menyesuaikan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama, dengan jam 13.00 ya, karena kita diberi waktu 1 kali 24 jam itu sudah clear. Ada tambahan, kalau memang masih tetap ada kendala, itu maksimal terakhir yaitu besoknya jam 12.00. Ya, mudah-mudahan jangan sampai. Ya. Ini adalah stakeholder dalam pilkada tahun 2024. Jadi yang berkepentingan di pilkada tahun 2024 yaitu pemerintah, peserta, aparat keamanan, masyarakat, media, penyelenggara. 4 hal penting dalam pilkada: regulasi, undang-undang Permendagri, PKPU, keputusan KPU per Bawaslu, keputusan Bawaslu, dan lain-lain.
Nah, ini penyelenggaranya ada KPU, Bawaslu, kemudian pesertanya partai politik dan sebagainya. Ini pemilih warga masyarakat yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Ini adalah jumlah kebutuhan penyelenggara ad hoc pada Pilkada 2024. Ini adalah data untuk Kabupaten Mojokerto. Jadi Kabupaten Mojokerto itu terdiri dari 18 kecamatan. Kecamatan itu dipimpin oleh yang namanya PPK, penyelenggara pemilu kecamatan. Jadi 5 orang, masing-masing kecamatan itu terdiri dari 5 orang. Kalau dikali 18 kecamatan itu sebanyak 90 orang. Itu satu kabupaten. Kemudian sekretariatnya masing-masing PPK ada 3 orang, kali 18 totalnya 54 orang. Kemudian PPS, nah PPS itu tingkat desa, yaitu 3 orang kali 304 desa. Jadi satu kabupaten itu 304 desa, total 912. Kemudian sekretariat PPS juga sama. PPDP, nah PPDP ini sudah alumni sekarang ya, sekarang menjadi KPPS, sebanyak 3.158 orang. Untuk KPPS-nya Kabupaten Mojokerto itu sebanyak, TPS-nya untuk Kabupaten Mojokerto sebanyak 1.618 dikali 7 orang, jadi 11.326 orang. Linmasnya masing-masing TPS itu 2, jadi tinggal dikalikan, totalnya 3.236. Jadi total keseluruhan penyelenggara pemilu itu di Kabupaten Mojokerto 19.688 orang. Ini satu kabupaten. Nah niyo sak Indonesia, iya. Daniyo, bosone wong di Daniyo. Ini daftar pemilih tetap DPT Pilkada tahun 2024. Kemlagi ini nomor 15 ini ya. Nomor 15 Kemlagi ini sebesar 44.373 pemilih dengan jumlah TPS-nya 88. Jadi total pemilih Mojokerto itu 845.655. Ya ini jenengan niki mlebet generasi napa nih? Generasi Z. Kabeh kok ngaku generasi Z. Ya ini adalah grafiknya persentase dari para pemilih. Jadi yang paling banyak yaitu generasi milenial, yaitu usia 30 sampai 45 tahun. Ini generasi milenial. Like jari ini kelahiran 90-an. 80-an sampai 90. Generasi milenial. Ya, ini data partisipasi masyarakat Pilkada tahun 2020 di 19 kabupaten kota Jawa Timur. Mojokerto nomor 3. Makanya ini beda dengan pemilu yang kami rasakan sebagai PPS itu juga sama. Sekarang itu bannernya itu banyak. Gunanya untuk apa? Ya untuk partisipasi warga supaya banyak yang nyoblos. Jadi kita itu sampai kesulitannya apa? Nyari tempat untuk sing ditempel sing di neng di gitu ya Pak Bro ya. Saking banyaknya banner. Ya tujuannya ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024 ini. Hal-hal yang perlu dihindari saat kampanye yaitu money politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pilkada untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih mereka dengan imbalan sejumlah uang. Ini tidak boleh, yang perlu kita hindari. Kemudian politik sara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta
dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Kemudian black campaign atau kampanye hitam, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta dengan cara menjelekkan dan memfitnah peserta lain atau lawan politiknya. Ini tidak boleh. Kemudian berita hoax adalah informasi, kabar, berita palsu atau bohong dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan tujuan menutupi informasi atau berita sebenarnya. Ya. Untuk data, silakan dicek masing-masing, boleh dicek itu apakah panjenengan sampun terdata apa belum. Itu silakan dicek di cek dptonline.kpu.go.id. Nanti biasanya di situ silakan diketik NIK-nya, kemudian nanti nomor WA-nya, karena nanti akan dikirimkan nomor OTP ke WA sebagai konfirmasinya. Jadi nanti akan muncul jenengan akan nyoblos di TPS mana. Kalau tidak muncul, ya nanti akan menjadi pemilih DPK. Ini untuk surat suara. Surat suara warna merah marun ini untuk gubernur dan wakil gubernur, merah marun. Kemudian biru muda itu untuk bupati dan wakil bupati. Untuk hijau toska kita tidak mendapat ini, karena ini untuk wali kota dan wakil wali kota. Jadi kita dapatnya hanya merah marun dan biru muda. Nah, ini adalah calon gubernur Jawa Timur dan wakilnya. Ada 3 calon. Yang pertama ini Bu Lulu dan Gus Lukman. Kemudian ini ada Bu Kofifa dan Pak Emil. Kemudian ini Bu Risma dan Gus Hans. Ya. Nih. Jadi yang nanti berkontestasi di pilihan gubernur yaitu ada 3. Semuanya cewek untuk gubernurnya. Kemudian untuk bupati dan wakil bupati ini ada 2. Yang pertama yaitu Bu Ikvina sama Gus Dullah. Yang kedua yaitu Gus Bara sama Pak Rizal. Ya. Ini 1 dan 2. Niki pun kuwata niku nggih. Lek sampai gak ngerti nggih kebacut. Ya. Loh, gak ngerti. Makanya disosialisasikan, ya. Jadi pilihan bupatinya ada 2, gubernurnya ada 3. Ya. Nah, sebelum terima kasih ada sedikit kidungan demokrasi. Nang kali mangan kates, ojo lali nang TPS mangan tahu dicampur wader dina Rebo 17 November. Oh, iya. Ganti mbu aku gak iso mikir ya. Ya, sebelum terima kasih silakan pamfletnya diangkat. Sudah dibaca? Oh, sudah. Nah, mungkin berdiri atau gimana? Ini aja, oke. Diangkat ke atas. Nah,
Dan yang terakhir, silakan HP-nya dikeluarkan, di follow bareng-bareng KPU Mojokerto. Follow IG-nya KPU Mojokerto. HP-nya dikeluarkan. Kita follow bareng-bareng. KPU Kap Mojokerto nggih. Jangan yang kota ya. Oke. Sip. Ya. Follow ya. Karena sudah memfollow dan mengangkat tadi pamfletnya, saya ucapkan terima kasih.